Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, kali ini Mari mau fun reading aja dulu. Di sini Mari ajak kamu pick a card, kita cari tahu tentang bagaimana penilaian orang-orang tentang dirimu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi 6 lembar kartu saja yang boleh kamu pilih salah satunya, atau mungkin mau pilih 2, mau pilih 3, 4, 5, atau mau pilih semuanya juga tidak masalah ya. Toh ini kan energi Gemininya. Nah, tapi seperti biasa ya di sini tuh kalau kamunya bingung, misalnya ya aku mau pilih aja lah 2 gitu ya. Tapi masih bingung mau pilih yang mana, boleh di-pause dulu videonya. Nanti kamu coba gitu ya, rasa-rasain pakai intuisinya kamu, kira-kira yang mana nih yang menggambarkan tentang dirimu. Kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, untuk menghemat durasi, mari langsung mulai ya membacakan kartu yang pertama. Siapa sih kamu menurut mereka? Nah, di sini ada Eight of Wands ya. Jadi kayak kamu itu tuh orangnya bersemangat banget ya, mau ngelakuin apa-apa itu tuh kok kayak energinya itu tuh besar gitu ya. Kamu orangnya seperti juga tidak mau diam, mungkin ya ada aja yang mau kamu lakukan gitu ya, ada aja yang mau kamu kerjain gitu ya. Kamu kok kayaknya nggak bisa betah kalau disuruh diam gitu ya. Bukan style hidupnya kamu itu tuh menjadi pertapa gitu kan. Nggak ada gaya-gaya introvertnya kamu gitu ya. Mungkin kamu justru gatel itu pantatnya kamu kalau disuruh duduk diem, duduk cantik gitu ya. Ada aja gitu ya, kalau nggak tangannya kamu grepe-grepe apa, ngelakuin apa gitu ya. Mungkin ya tubuhnya kamu itu tuh nggak bisa disuruh itu tuh tenang gitu ya. Ada aja mungkin dari ngomong juga gestur tubuh itu tuh gitu semangat, nunjukin semangat hidup sih. Kalau Mari lihat di sini ya penilaiannya mereka, seperti kayak energinya kamu itu tuh ndak ada habis-habisnya gitu ya. Kamu bisa aja yang kayak habis melakukan ini langsung ngelakuin itu, habis ngelakuin itu lompat lagi ngelakuin yang lain gitu-gitu ya. Kok kayaknya ini orang nggak ada capek-capeknya gitu ya. Tapi ya seru gitu loh ngelihat hidupnya kamu yang demikian itu tuh, pembawaan dirimu yang seperti demikian itu tuh, jadi mereka seru gitu ya. Kamu berani gitu ya, kamu kayak yang ya mungkin ada hal-hal baru yang kamu ketahui langsung kamu, apa sih hal baru itu gitu ya, coba gitu ya. Heeh, coba nah di sana ya. Jadi kayak kamu itu tuh nggak mau ngebatas-batasi dirimu gitu ya, seperti kamu ya haus aja gitu, haus aja akan pengalaman tentang kehidupan ini. Atau bisa aja kamu itu tuh ingin aktualisasi dirinya kamu itu tuh sebanyak-banyak mungkin. Nah, di sana ya. Jadi mungkin kamu nggak mau wasting time hanya sebatas kayak yang duduk santai, menikmati senja. Kalau kamu bisa menikmati senja, tapi yo sambil joget gitu ya. Sambil ngapain gitu ya, bukan duduk santai pakai kacamata selonjoran gitu ya. Ada aja yang kamu lakukan gitu ya dalam bentuk menikmati senjamu tadi. Nah di sana, dan ya tadi nggak tahu mereka tuh bisa bingung itu dari mana lah energinya ini kamu dapet ya. Di situ kan. Kok bisa-bisanya sanggup gitu ya. Mungkin juga kalian senang gitu jalan-jalan untuk beberapa, jadi tiba-tiba kamu udah di sini, besoknya kamu udah di mana gitu ya. Seperti mungkin kalau nyari kamu itu tuh nyari jarum di tumpukan jerami, susah-susah gampang gitu loh ya. Di situ. Dan orangnya ceria gitu ya. Orangnya ceria, menyenangkan, kok kelihatan tidak ada suntuknya gitu ya. Seperti kamu juga kelihatan ya banyak idenya gitu ya, kreatif juga di sana bisa gitu ya. Kok kayaknya ada aja pemikiran-pemikiran baru dan seger yang pop up gitu, timbul gitu ya di dalam kepalanya kamu itu gitu ya. Jadi ya kamu orang yang bisa diandalkan terutama untuk bagian lapangannya di situ, atau mungkin untuk bagian ide-ide segernya gitu ya. Jadi kayak orang tuh yakin aja kalau kamu udah ngerjain ini pasti beres lah, hasilnya bagus lah. Nah gitu ya, bisa diandalkan. Dan kemudian ya ceria itu tadi ya,
Jadi sehingga kalau deket sama kamu, nggak ada cerita suntuknya gitu. Asal kuat-kuat aja lah, kuat-kuat begadang gitu ya. Soalnya ya kamu menikmati malamnya itu tuh lagi-lagi ya bukan dengan bobok cantik berpanjang-panjang gitu ya, tetapi ya bisa sampai seperempat malam gitu ya, seperempat pagi ya, awal pagi, kamu masih fit aja, masih kuat aja. Besok pagi, nggak telat pula itu ngantornya gitu ya kan di sana. Jadi asal kuat-kuat aja lah. Ngikutin permainannya kamu seru gitu ya, mereka ngerasa itu tuh seru, nggak ada membosankannya, nggak ada boring-boringnya. Mungkin ya kalau dengan kamu itu tuh akan ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang mereka dapatkan, setidaknya mendengarkan dari kisahnya kamu gitu ya. Jadi ya ada itu tuh beberapa kok kayak tertarik gitu ya untuk mengetahui tentang kamu ngapain gitu ya, kamu seperti apa. Nah, di sana ya kayak kelihatan asik aja, seru aja hidupnya kamu, ndak membosankan. Dan ya vibrasinya kamu itu tuh kalau deket-deket gitu ya sama kamu ya, vibrasinya kamu itu tuh asik lah gitu ya, bikin orang itu tuh tertarik aja gitu ya ke kamunya. Nah di sana jadi kayak nggak ada tuh aku jauhin aja lah ini si Gemini gitu ya, ndak enak nih bawaannya dia, nggak ada gitu kalau Mari lihat ya. Dan kemudian nampak-nampaknya kamu friendly gitu ya, kamu bersahabat di sana ya. Jadi ya kalau mau untuk menjalin interaksi dengan kamu, walaupun ini tuh ceritanya baru kenal nih gitu kan. Nah tapi itu tuh terasa aja secara intuitif, wah enak nih gitu ya, gampang nih kalau misalnya nanya sama kamu, ngobrol dengan kamu gitu ya, pasti enak. Sebab ya kayak kelihatan sambutannya kamu itu tuh dari wajahnya kamu aja ya. Dari wajah kamunya aja Gemini itu tuh udah kelihatan, wah kamu nggak bakalan sok-sok jaim gitu ya sama orang. Nah di sana ya. Jadi ya secara penampilan ya kelihatan kayak kamu itu tuh punya style sendiri ya Gemini ya. Ada style, ada keotentikannya kamu dari look fisiknya kamu seperti itu, mungkin ya cara berpakaiannya kamu gitu ya, cara nyisir rambutnya kamu di sana ya, warna-warna pakaian yang kamu kenakan gitu ya, kombinasi-kombinasi dari celana, baju, topi atau aksesoris dan seterusnya itu tuh kayak kelihatan fresh, menarik, bagus aja lah gitu ya. Kayak apa itu ya, kalau zaman dulu itu tuh zaman Mari masih muda tuh ada bahasanya tuh funky gitu, kayak udah keren banget lah gitu ya. Udah kayak keren banget lah di sana ya, gaul gitu loh, ngikutin zaman gitu ya, ngikutin zaman tapi enggak yang pasaran gitu loh. Gimana sih, ada otentiknya gitu ya. Jadi ya ini kan udah tahun 2025 gitu kan, kamu walaupun pakai style tahun 80-an, cuman macam ada sesuatu yang kamu tambahkan di sana sehingga seperti itu tuh style baru gitu ya, tidak ketinggalan zaman kelihatannya di sana gitu ya, modern bawaannya. Nah seperti itu ya. Jadi di sini tuh orang-orang Marila tuh nggak menilai lah gimana sebenarnya tampilan wajahnya kamu, namun terdampak dari vibrasinya kamu gitu ya. Berani, orangnya berani gitu ya, orangnya semangat hidup gitu, orangnya optimis gitu ya, orangnya gembira gitu ya, menyenangkan, bersahabat. Nah gitu, itu tuh karakter dirimu yang seperti itu tuh yang menarik minat lawan jenis ke kamunya ya. Nah di sana. Oke, baik, terima kasih bagi kamu Gemini yang sudah memilih kartu pertama. Mari lanjut ya, bacain untuk kamu yang memilih kartu kedua. Siapakah kamu menurut mereka? Ini tuh juga hampir mirip ya dengan kartu yang pertama. Jadi kayak kelihatan kamu itu tuh orangnya gembira aja bawaannya ya. Jadi kayak pandai gitu menikmati kesehariannya kamu di sana ya, menikmati hidupnya kamu lah katakan gitu ya. Jadi kayak misalnya ini tuh di ruang kerja, orang lah udahlah suntuk gitu ya, suntuk banget, udah bosen gitu mungkin ngerjain tugas-tugas mereka gitu ya. Tapi kayak kelihatan kamu itu tuh bisa tetap menikmati daripada sering sambatnya gitu ya. Kamu lebih sering kayak ya tetap enjoy gitu ya dengan apa aktivitasnya kamu.
Jadi kalau dihitung-hitung sambatnya teman-teman kamu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sambatnya kamu gitu ya. Sesekali aja kamunya itu tuh ngeluh gitu ya. Sesekali kamunya itu tuh ngerasa gimana, nah di sana ya. Jadi kok kayak kamu bisa enjoy dengan apa yang kamu lakukan. Nah gitu. Kemudian ya kalau deket-deket sama kamu, minimal kalau nggak bisa ketawa ya senyum-senyum lah ngelihat kamu gitu ya. Mungkin ya obrolan yang kamu angkat gitu ya, cara kamu menyampaikan itu tuh kelihatan santai, menyenangkan, seperti itu ya. Bikin lawakan juga kayaknya kamu itu tuh suka. Jadi kayak mereka merasa setiap berinteraksi dengan kamu seperti kayak secara otomatis gitu ya. Bisa bikin suasana itu tuh jadinya menyenangkan gitu ya. Mungkin juga karena ada kepeduliannya kamu terhadap mereka yang sedang berinteraksi sama kamu gitu ya. Mungkin ya kamu itu tuh mementingkan lah sisinya mereka juga. Jangan asik kamu aja gitu ya yang mau dipentingkan, tapi mereka juga gitu kan. Nah di sana. Jadi sebagai sahabat kelihatan kamu itu tuh sahabat yang setia gitu ya. Sahabat yang selalu ada di sana. Sebagai kekasih juga demikian. Ya, sebagai sahabat, sebagai kekasih kok kayaknya ya ndak sulit-sulit ya ngebangun hubungan dengan kamu. Seperti sebagaimana kamunya ingin menikmati bahagia, begitu pula rasa-rasanya kamu memberikan hal yang sama kepada mereka gitu. Jadi misalnya mungkin kamu itu tuh ndak yang ngebatas-batasi pasanganmu gitu ya, nggak yang pakai curiga-curigaan, cemburu-cemburuan sama pasanganmu gitu ya. Mungkin kamu, beb, aku jalan ke sini ya. Ya udah monggo silahkan gitu ya. Enjoy ya, have fun ya. Nah, mungkin kamu seperti itu. Jadi ya sebagai kekasih, mari rasa ya jarang komplainnya nih ya kekasihnya kamu. Ya sedangkan dengan persahabatan aja kamu udah enak banget menurut sahabatmu. Jadi untuk beberapa ini tuh bisa persahabatannya itu tuh langgeng panjang gitu ya, dari masa kanak-kanak sampai beranak gitu ya. Untuk beberapa soalnya mau ninggalin sahabat yang seperti kamu, cari gantinya itu tuh di mana gitu loh ya. Cari gantinya itu di mana, sebab kan begini juga ya, menurut mereka kamu mau mendengarkan curhatnya mereka, kamu setidaknya ya kalau kamu itu tuh nggak bisa ngasih solusi, tapi kamu dengan vibrasinya kamu itu tuh bisa bikin mereka seperti udah keluar dari problemnya mereka gitu ya. Mungkin kamu ya bawaannya yang udahlah bro, santai aja lah, ya udah nikmati aja lah dulu problemnya atau gimana gitu ya. Mungkin lagi mereka sedih, kamu makanan apa ini ya mau dibeli sama untuk dia ya, oh minuman apa ini ya, ya sedih tapi ya tetap moodnya dia diangkat melalui makanan yang lezat, minuman yang menyegarkan, mungkin kayak gitu ya. Jadi ya balik-balik ya, bubar dari ketemuan sama kamu, energinya sudah baru lagi gitu ya. Jadi kok kayaknya setiap pertemuan dengan kamu, jarang lah itu tuh orang merasa kecewa gitu ya. Jarang lah merasa kecewa setiap berinteraksi sama kamu gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh bisa nyari win-win solution gitu ya. Aku senang kamu happy, yang modal prinsipnya kayak gitu tuh loh di sana ya. Dan ya kelihatan kamu juga secara look fisik itu tuh ganteng ya. Kamu di sini tuh ganteng, iya cantik kalau kamunya cewek gitu kan. Nah jadi kok kayak menarik lah, ada sisi dari dirimu itu tuh yang kayaknya beda gitu. Orang kalau mari lihat ya nggak butuh waktu lama gitu ya untuk mau lebih deket lagi sama kamu, untuk mau relationship-nya lebih intim lagi ya sama kamunya. Jadi jangan heran kalau misalnya pertama kali kamunya ketemu sama orang lantas bertukar nomor ponsel kah, WhatsApp, atau bertukar akun media sosial, langsung merekanya itu tuh kayak ingin langsung ngejapri kamu, mencoba untuk membuat jembatan yang membuat jembatan antara mereka dengan kamu gitu ya. Soalnya memang apalagi di zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang ini kan individualisnya itu tuh kan besar banget ya. Lu gue gitu ya, nggak pedulian gitu loh. Nah, tapi sementara kalau dengan kamu kan nggak gitu ya. Style hidupnya kamu, nampaknya mereka gitu ya.
nampaknya mereka itu tuh kamu kayak yang welcome aja kalau mereka datengin, kalau mereka hubungin. Nah gitu ya, semangat kekeluargaan, persahabatan, keakraban, nah itu tuh tinggi banget terasa dari kamunya gitu loh ya, game ini. Jadi menyenangkan aja lah kalau dengan kamu itu tuh seperti sedang berada di pesta. Padahal mungkin mojok kok di dapurnya kamu yang sempit itu gitu ya, tapi vibe-nya itu tuh terasa lagi joget di Holy Wings. Padahal mungkin ya kalian itu tuh cuman hidangannya ngecocol itu ya, ngecocol tempe mendoan gitu ya, bala-bala gitu kan. Tapi serunya itu tuh udah kayak menikmati satu hidangan dessert di restoran mewah, nah, gitu ya. Vibrasinya gitu lah, vibrasi yang ditangkap kalau hangout ngumpul sama kamu di situ ya, pasti seru aja lah, gembira aja lah bawaannya di sana ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu nomor 2. Nah, mari lanjutkan ya membaca untuk kamu yang memilih kartu nomor 3. Siapakah kamu menurut mereka ya game ini? Nah, kalau yang ini mah mungkin agak sedikit berbeda ya dari energi game ini. Ini kebetulan dia kartu energi feminim. Nah, jadi di sini tuh mungkin bawaannya kamu soft, tenang, lembut gitu ya, pelan gitu ya. Kamu kayak kelihatan orang yang menikmati momen by momen gitu ya. Seperti nggak ada gambaran ketergesa-gesaan sama kamu ya di dirimu gitu ya. Kok kelihatan misalnya kalau kamu makan seperti kamu lagi menikmati betul tuh makanannya kamu gitu, padahal ya makannya kamu itu tuh pun hanya satu bungkus Indomie gitu ya. Tapi kok kayak kamu nikmat banget gitu ya, meresapi gitu kali ya. Nah, jadi juga di semua hal, misalnya ketika teman-teman rekan kerjanya kamu gitu ya, melihat kamu menyelesaikan tugasnya kamu berhati-hati gitu ya, kok kayak menghikmati banget lah gitu ya, teliti di sana ya, juga kok kayaknya kamu pinter. Nah gitu ya, kamu pinter, setidaknya seperti ada semangatnya kamu itu tuh mau belajar, mau memahami, mau mengerti gitu ya di sana. Baik itu tuh mungkin di urusan pekerjaan ataupun di urusan kehidupan gitu ya. Jadi kayak kelihatan kamu itu tuh nggak keras, berkompromi dengan kamu itu tuh mudah gitu loh ya. Bawaannya kamu soalnya itu tuh nggak kaku di sana. Mungkin memang ada beberapa sedikit membosankan kelihatan kamunya ya. Sedikit membosankan karena aktivitasnya kamu itu tuh barangkali kamu seneng dengan keteraturan gitu ya. Kamu bukannya nggak pandai menikmati hidup, tapi ya dalam keteraturan itu bisa tertib melakukan ini hari demi hari. Wah, itu udah satu kenikmatan bagi kamu gitu ya. Tapi ya ada beberapa orang, alah hidupnya Gemini itu tuh monoton gitu ya, untuk beberapa ya. Tapi ya walaupun kamu memilih kartu ini, tapi bisa aja bagian yang itu tuh tidak resonate ke kamu. Tapi bagian yang pinternya, bagian yang pembelajarnya gitu ya. Memang ini kayak kartu cerdas ini sesungguhnya ya. Dan berikutnya seperti kamu itu tuh style hidupnya oke, kamu adalah Gen Z ya. Kamu adalah anak muda tahun terkini gitu ya. Tapi tertib, hidupnya kamu itu tuh tertib gitu loh ya. Kamu masih kayak memegang budaya gitu ya, kamu kayak masih memegang adat istiadat, agama, nah seperti itu ya. Nggak yang suka gitu tuh melanggar peraturan gitu ya, sehingga kayak kalau deket sama kamu jatuhnya itu tuh jadi aman gitu loh, sebab tidak akan melihat dirimu tiba-tiba melakukan hal konyol ini, melakukan hal bodoh itu gitu ya. Nah di sana teratur. Kalau ini tuh orang lihat kamu teratur banget hidupnya. Itu ya, ndak yang kayak model orang yang serampangan walaupun kamu udah tua gitu ya. Tapi ya kamu tertib aja gitu ya. Baik, berusaha untuk selalu baik dan benar gitu kan.
Nah di sana. Tapi nggak kaku sih, nggak kaku. Baik dan benar, dan ya akhirnya kan kalau kita itu bersikap baik dan benar, memegang kebaikan dan kebenaran, ya nggak akan, ya jarang lah istilahnya dapat menciptakan problem ya sama orang lain. Sebab ini sikapnya aku ini keliru nih. Kan melakukan sikap yang keliru yang bisa bikin orang ngamuk, bisa bikin orang kesel gitu ya, dan akhirnya terlibat pada pertengkaran gitu ya. Kalau kamu kan nggak gitu. Nah di sana baik budi ya, kamu baik budi, baik hati gitu ya. Kamu kayaknya murah hati gitu loh, generous ya. Kamu murah hati, empati simpatinya kamu tinggi gitu ya. Kamu cukup bisa membuat orang itu tuh merasa nyaman, merasa dihargai oleh kamu gitu ya. Mereka kayak bisa lah merasa ya diberikan ya tadi penghormatan ya oleh kamunya. Nah secara look fisik kamu menggemaskan, oke? Ini tuh nggak bisa mari bilang kamunya ganteng atau cantik bagi mereka, tapi menggemaskan gitu. Mungkin imut ada di sana gitu ya, kayak kelihatan wajahnya itu tuh wajah culun-culun, wajah polos gitu loh. Culun-culun dalam artian positif ya, bukan artian menghina. Culun polos gitu loh, nggak neko-neko gitu wajahnya gitu ya, nggak yang kayak model gambaran orang petakilan di situ ya, orang nggak norak gitu ya. Ya tenang, kalau ngelihat wajahmu itu tuh wajah orang yang tenang, menyejukkan, mendamaikan. Nah seperti itu ya, manis ya, mungkin di sana ya, manis dia di situ. Nggak over, dalam bergaya kamu itu tuh kelihatan nggak over, pas gitu lah. Bahkan untuk beberapa kayak ngerasa, oh kamu minimalis gitu ya, minimalis. Jadi nggak mesti kamu itu tuh pakai gelang sampai 100 lapis gitu ya, pakai jam tangan besarnya luar biasa gitu ya, udah macam ukuran jam gadang gitu ya. Nggak mesti pakai baju itu tuh berwarna serono gitu ya, atasnya kuning, bawahnya orange gitu ya, sepatunya satu biru, sebelahnya lagi warna hitam gitu ya. Dengan kesimpulan justru di situ tuh ada nilai elegannya gitu ya. Beberapa kayak ngerasa, oh ini orang sukses, ini gambaran orang sukses untuk di masa depan. Jadi walaupun misalnya kamu bilang, aduh aku itu tuh terlahir dari keluarga biasa-biasa kok, tapi diam-diam itu tuh mereka yang kayak, iya sih boleh aja kamu terlahir dari orang biasa-biasa, tapi kok kayaknya nanti di masa depan kamu jadi orang sukses dah gitu ya, jadi orang sukses. Jadi kayak yang bukan seperti gambaran bagaimana kamu terlahir gitu ya di sana. Jadi kayak misalnya tempat kamu bekerja, bisa itu tuh dengan gampang coba untuk ngasih kamu promosi gitu ya, sebab kamu itu tuh terpercaya, terandalkan gitu loh ya. Di sana tadi apanya itu loh, vibrasi aura-auranya orang-orang sukses itu ya, jadi secara otomatis bikin orang-orang yang lain yang punya kedudukan, yang punya otoritas itu tuh langsung menyorot kamu. Kan memang gitu ya kalau manusia itu tuh dia ada law of energinya ya. Jadi energinya kamu itu tuh udah kayak kelihatan energi orang sukses, maka secara otomatis itu nanti pengalaman dalam hidupnya kamu itu tuh banyak itu menawarkan jalan-jalan kesuksesan untuk kamu. Urusannya kamu terima atau kamu tidak terima, itu kan beda cerita ya. Tapi yang pastinya orang yang memilih kartu nomor 3 ya, Gemini ya, jalan kesuksesan bagi kamu itu tuh tidak hanya akan datang sekali. Kalau orang kan ada itu ujar-ujarnya ya, kesempatan hanya akan datang sekali. Kalau kamu tidak. Kalau kamu akan datang berkali-kali gitu ya. Nah di sana. Jadi ya itu tadi, orang kayak sayang sama kamu itu tuh gampang ya. Sebab ya wajahnya kamu tidak menjengkelkan gitu ya. Malah ya tadi imut gitu ya. Kok kayak pengen disayang-sayang aja lah modelnya kamu ini gitu ya. Nyaman kalau dekat dengan kamu, aman, bisa diandalkan gitu ya.
vibrasinya kamu itu tuh meneduhkan, menyejukkan. Oke, baik. Itu aja bagi kamu yang memilih kartu nomor 3. Mari lanjut ya untuk membacakan kartu nomor 4. Nah, di sini kamu adalah teamwork yang sangat baik, itu terutama ya. Teamwork dalam urusan apapun itu, dalam urusan memang kerja formalitas kah, atau mungkin di urusan studi, atau di urusan asmara percintaan, untuk rumah tangga gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu itu tuh bukan pemain solo gitu ya. Kamu kayak mau melibatkan orang lain juga berperan aktif, karena mungkin kamu nggak butuh reward ya untuk dirimu sendiri di sana ya. Jadi kelihatan kamu itu tuh nggak mau nonjol sendiri, kamu nggak pengkhianat gitu ya. Kamu yang nggak akan membajak hasil kerjanya orang sebagai keuntungan, keuntungan penghargaan untuk kamu gitu ya. Jadi itu tadi, kerja sama tim yang bagus, kemudian penghargaannya kamu pada hasil upaya usahanya orang bagus banget di situ ya. Berinteraksi dengan kamu itu tuh gampang, mudah, menyenangkan gitu ya. Jadi kayak yang kolaborasi membangun apapun itu ya, sektor apapun itu terasa itu tuh kayak gampang banget gitu. Jadi ya kamu adalah partner yang ideal ya. Partner yang ideal di segala hal ya. Tadi asmara kah, pekerjaan kah, studi kah, dan seterusnya. Kamu adalah partner yang ideal, partner yang mungkin jadi rebutan juga ini. Wah, aku kerja sama sama si Anu gitu ya. Jadi juga dalam urusan asmara percintaan, tidak heran itu tuh ketika kamu sudah punya pasangan, kamu akan coba digoda oleh orang lain juga gitu ya. Sebab karena melihat ketika kamu berinteraksi dengan pasangannya kamu, cara interaksinya kamu itu tuh asik gitu lah. Ya, asik. Sehingga itu tuh menarik lawan jenis kamu yang lain gitu ya untuk ngedeketin kamu. Nah, hati-hati ya, sebab ini tuh salah-salah. Memang mari tahu kalau kamu yang memilih kartu nomor 4 ini tuh tipe setia. Tapi ya salah-salah, saking baiknya kamu, ini soalnya orang baik banget gitu ya. Saking baiknya mungkin kamu jadi kayak takut nolak orang gitu ya. Takut mengecewakan orang, bikin orang sakit hati. Sebab keinginannya kamu gimana orang itu tuh bisa bahagia, bisa senang dengan dirimu. Nah, di situ bukan kamu people pleaser, enggak, cuma enggak tegaan aja. Nah, jadi hati-hati kamu di situ ya. Kamu bisa salah-salah dicap sebagai pengkhianat, padahal enggak. Padahal kamu itu orangnya setia banget. Nah, hati-hati di sana ya. Untuk kalau misalnya kamu itu tuh punya pasangan yang cemburuan gitu ya, ngelihat orang bisa deket, bisa akrab sama kamu, bisa itu pasangannya kamu yang cemburuan itu tuh, wow, bangkit tuh kak lambungnya ya. Bisa itu gitu ya. Nah, ya baik hati ya. Penilaiannya orang-orang tentang kamu baik hati gitu ya. Kamunya yang ndak neko-neko, kelihatan jujur gitu ya, kelihatan teratur. Kemudiannya kelihatan kamu itu tuh pinter banget gitu ya. Sepertinya kamu itu tuh ndak merepotkan orang lah di soal kehidupannya kamu itu ya. Malah bukannya kamu merepotkan, tapi justru kehadirannya kamu itu, kamu sadari atau enggak, memberikan dampak baik ya pada mereka-mereka gitu. Jadi kayak ketika kamu bawaan lahirmu ini mungkin ya, atau pendidikan keluarganya kamu ya, memang sudah menerapkan berlaku sebanyak-banyaknya dalam hal kebaikan gitu ya. Sehingga kalau mari lihat orang pun kebanyakan itu ya berlomba-lomba itu tuh mau ngebalas kebaikannya kamu di situ ya. Kebaikanmu itu tuh bukan hanya soal memberi, tapi ya tidak ngejulitin orang gitu ya, membuat orang merasa nyaman, merasa aman gitu ya, nggak ngeganggu orang, nggak bawel, nggak cerewet, nggak menuntut, nggak egois, nggak keras kepala. Itu kan juga udah bentuk kebaikan ya. Nggak mesti harus ngasih cake, harus ngasih baju, ngasih duit, ngasih emas berlian, kan nggak mesti kan gitu ya. Nah, jadi dengan energinya kamu demikian, akhirnya orang pun kayak berlomba-lomba itu tuh. Aku ngasih apa ya untuk Gemini ini? Aku kasih ini aja deh. Jadi ingin pula memperlakukan kamu sama baik sebagaimana kamunya berlaku di lingkungan sosialnya kamu, di lingkungan hidupnya kamu. Gitu ya. Dan kayaknya kamu orang yang cukup menonjol ya, lumayan populer. Walaupun mari tahu kalau kamunya yang memilih kartu nomor 4 ini sebenarnya
nggak dengan sengaja sih mau caper, mau pamer gitu ya, mau kayak kelihatan menonjol gitu, menjadi pusat perhatian gitu. Tapi ya dengan kualitas otakmu, kepribadianmu, kemampuanmu, ya otomatis kamu akan jadi pusat perhatian. Nah, di situ ya, kamu akan jadi pusat perhatian. Mungkin juga kalau dari ini ya, kalau dari stylenya kamu, barangkali sangkin apa adanya ya kamu dalam look fisiknya kamu, sehingga itu tuh justru punya nilai tersendiri ya di mata mereka itu. Ya mungkin kamu nggak bisa dikatakan terlalu fashionable gitu ya, kamu nggak bisa dikatakan terlalu modern gitu ya. Namun mungkin dengan caranya kamu menampilkan dirimu itu tuh sudah ngasih kesan ya bahwa kamu ya nyaman, sehingga ya kelihatan bagus aja gitu look fisiknya kamu di sana ya, kelihatan ya akhirnya ya cantik dengan keotentikannya ya ganteng gitu ya di sana. Tapi ya mungkin orang nggak yang terlalu menilai look fisiknya kamu ya, maskaramu, lipstikmu dan seterusnya. Mungkin orang nggak terlalu menilai itu. Tapi siapa jiwamu? Apa jiwamu? Nampaknya itu yang lebih menarik perhatiannya mereka ya. Oke. Baik, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu nomor 4 ya. Mari akan lanjutkan untuk membaca yang memilih kartu nomor 5. Siapakah kamu? Oh, ini energi Gemini banget ya. Kamu benar-benar membawakan energinya kamu itu tuh nampaknya lahir dan batin gitu ya. Mana tahu kalau kamu nggak puas dengan bacaannya Mari ini, sebab karena memang ini terbatas durasinya ya, kamu ya baca-baca lah di situ tuh siapa zodiak Gemini, hampir dari sisi positifnya itu tuh hampir ada lah semuanya di kamu ya. Orangnya pintar, seni komunikasinya tinggi. Kalau kamu itu tuh ngomong ya, walaupun mungkin kamunya itu tuh ngomong serius, tapi kayak menarik gitu lah ya, mempesona, seperti kamu lagi dongeng. Jadi dengerin kamu ngomong itu tuh nggak membosankan. Walaupun mungkin omongannya kamu itu tuh omongan yang nggak jelas juntrungannya kemana gitu ya, atau mungkin kamu ceritanya justru cerita horor gitu ya. Tapi caranya kamu membawakan itu tuh kok menarik gitu loh ya. Iya, pendongeng yang baik kamu ini ya, storyteller yang bagus banget kamu ini ya. Di situ ya. Jadi kok kayak ketika dengerin kamu ngomong seperti orang jadi terhipnotis gitu. Artikulasinya kamu, gerak tubuhmu gitu ya. Kalimat-kalimat yang kamu pilih, itu tuh udah kayak ada seninya gitu ya. Jadi ya menarik aja gitu ya. Ngomong nggak tahu-tahu tuh sama kamu bisa aja ngomongnya rencana tadi aku ngomong 10 menit aja dah gitu ya. Nggak tahu-taunya, lihat jam, alah udah 1 jam. Bisa terlupa waktu ya kalau udah ngobrol sama kamunya. Ya tadi malah mana kamu pinter juga gitu ya, wawasannya luas, pemahamannya ya luas seperti itu, dalam ya. Kalau pemahaman itu tuh dalam atau tinggi gitu ya istilahnya. Sana ya pinter banget lah, serba tahu, serba ngerti, atau gini, kamunya itu tuh justru menghidupkan suasana dengan ketidaktahuanmu, dengan ketidakmengertianmu. Misalnya kamu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu tuh berbobot lah gitu ya di sana. Lucu pula untuk beberapa ya, tahu kamunya kapan harus melucu, kapan harus serius, pandai membawakan diri itu tuh pandai gitu ya. Tapi ya walaupun serius sama kamu ada sisipan-sisipan segernya gitu ya, ada sisipan-sisipan yang jadi nggak tegang gitu ya dalam obrolan serius tadi dengan kamu gitu ya kan. Nah di sana kamu orangnya belak-belakan kok, kayaknya straight to the point gitu ya. Kamu di situ tuh mungkin tipe orang yang kelihatan nggak suka mencela-mencele, nggak juga senang terlalu berbasa-basi, terutama di hal-hal yang serius gitu ya. Ya kalau mungkin di persahabatan, di forum-forum gaul gitu ya, teman-teman gitu ya, kamu ya bisa santai gitu ya, enjoy, lucu gitu ya. Tapi kalau untuk di forum-forum serius, ya kamu memang bisa bawain dirimu dengan sebegitu seriusnya gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak tegang di sana kan.
Nah, jadi kamu di situ tuh ya dalam forum serius nggak mau mencela-mencela, nggak mau yang terlalu banyak basa-basinya, straight to the point gitu ya. Karena ya mungkin kamu tahu kalau ada forum serius berarti ya di situ tuh menuntut kejelian dalam melihat keadaan gitu ya, untuk mencari solusi gitu ya di sana. Dan ya berikutnya kamu itu tuh jujur ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kamu ngomong mungkin ada kan beberapa orang ini omongannya dia ini tuh bualan atau seriusan gitu ya. Nah, namun kalau di kamunya lebih gampang orangnya itu tuh percaya walaupun kamunya itu tuh membual ya. Tapi kok kayak bualannya kamu itu tuh bisa seperti satu kenyataan. Cuman ya lagi-lagi karena ini kan juga belief sistemnya kamu ya yang kebaca sama orang. Belief sistemnya kamu ini tuh mari tangkap orangnya jujur, nggak yang suka tipu-tipu daya. Walaupun kamu mampu bertipu daya, tapi belief sistemmu mungkin kamu udah punya ideologi hidup ya. Kebohongan tetaplah kebohongan. Gitu ya. Harga diri salah satunya dihitung, dilihat dari kemampuan untuk bersikap jujur, berkata jujur. Nah, gitu ya. Atau mungkin kamu yang belief sistemnya ketegasan. Gitu ya. Ada beberapa hal yang memang harus disikapi dengan sebegitu tegasnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak kamu orang yang punya prinsip lah. Mudah beradaptasi tetapi sekaligus juga punya prinsip. Di situ ya, adil banget kalau sama kamu juga ya, adil di situ ya. Jadi kayak kelihatan kalau orientasi kamu itu tuh ya kamu senang, aku happy, ya kamu beruntung, aku tidak rugi. Nah, terasa begitu ya dari dirimu ya, penilaian mereka. Dan ya ini walaupun mungkin kamu itu cewek, tapi ada sisi maskulinnya kamu itu tuh yang kelihatan. Ya mungkin kayak ngomong belak-belakan, kamu berani menyampaikan, wah ini kayaknya keliru nih, oh ini salah nih, wah aku nggak senang gini, oh aku maunya gitu. Jadi mungkin kalian ini tuh tipe orang yang bukan kayak makan di mana kita beb, nggak tahu lah terserah. Nah, mungkin kamu jarang ngomong terserah. Kamu yang aku pengennya begini, aku pengennya kita ngedate di situ, gitu ya, di sana. Berani kamu tampilkan dirinya kamu apa adanya. Dan kamu tahu ya, kamu itu tuh orang yang tipe yang tahu lah apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tolak, gitu ya. Nampaknya kamu tahu. Jadi kelihatan di situ tuh energi maskulinnya yang tegas, yang belak-belakan, yang terbuka, gitu loh ya. Berani. Nah, ini satu lagi energi maskulin yang kelihatan dari kamu yang wanita ya. Kalau pria mah keberanian itu tuh udah kayak feature bawaan itu kan di sana. Nah, di sini kamu tuh cewek tapi beraninya lah. Nah, itu ya. Berani banget di sana ya. Tapi beraninya bukan yang berani merusak ya. Tapi berani yang ke arah positif. Itu ya. Dan kemudian ya pola pikirnya kamu itu tuh agak berbeda, agak lain, lebih tajam gitu ya. Caranya kamu melihat kondisi dan keadaan itu tuh, persoalan, permasalahan dan jalan keluar itu tuh diakui oleh beberapa orang, wah tajam banget gitu ya, bagus banget kamunya. Nah, di sana. Jadi nampaknya otakmu menjadi modalmu ya, menurut mereka apa yang ada di antara kupingmu itu tuh justru satu hal yang bikin kamu kayak terlihat istimewa. Kayak gitu ya. Udah melampaui tubuh fisik nih. Tubuh fisiknya kamu bisa aja rata-rata, biasa-biasa aja. Tapi begitu diajak kamu untuk berpikir, wah baru di situ tuh kelihatan otakmu seksi. Di sana ya. Daya tariknya di situ pula. Kecerdasan, kepintaran, ketegasan, kejujuran, kemandirian juga di sini tuh ada ya, mandiri di sana. Tapi fleksibel juga di situ tuh ada, teratur, tertata, terkonsep, gitu ya. Di situ bisa
bisalah kamu ini tuh terpercaya untuk diandalkan ya, menduduki posisi-posisi yang penting gitu ya. Di sana gampang itu tuh kamu menjadi kandidat. Udahlah, dipercayakan sama Gemini aja. Nah, kira-kira di situ. Dan ya, Mari rasa juga kalau partner asmaranya kamu, kecuali dia yang insecure ya, kalau dianya itu tuh ya seperti orang-orang normal, mungkin itu tuh yakin dan percaya aja lah. Nggak mesti harus memantau kamu 24 jam satu hari gitu ya. Sebab dari caranya kamu melindungi dirimu, dari pemahamannya kamu tentang salah benar, itu tuh udah bikin pasangannya kamu justru nyaman banget ya ngejalanin relationship sama kamunya gitu lah ya. Seni komunikasinya kamu menarik banget untuk orang-orang yang memilih kartu nomor 5. Oke, baik, sekarang mari akan lanjut bacakan untuk kamu yang memilih kartu nomor 6 ya. Siapakah kamu menurut mereka? Ini tuh kamu introvert banget ya, introvertnya lumayan ekstrim bagi mereka gitu ya. Untuk beberapa barangkali ya kamu masuk komunitas yang hip hip hura gitu ya, namun kayak mereka ngeliat, nampaknya kamu gak cocok nih di urusan hip hip hura gitu ya, sebab kamunya kok kayak lebih nyaman tuh enjoy dengan dirimu sendiri gitu ya. Kamu lebih nyaman menghabiskan waktu seolah-olah dengan atau di dalam dunianya kamu sendiri. Mungkin di sini tuh untuk beberapa kayak kamu kayak nggak mengejar tentang duniawi lagi ya. Bukan soal kamu udah kaya raya, bukan soal kamu sudah sukses dan sebagainya gitu ya. Tapi kelihatan kayak ambisinya kamu sebagai penguasa dunia ya, itu tuh kayaknya nggak ada gitu. Seperti kamu orang yang mudah puas lah ya. Seperti orang yang mudah puas dengan apa adanya hidupmu. Justru di situ kayak kelihatan, wah kamu happy banget ya. Kamu kelihatan kayak gembira. Di saat orang itu tuh mumet tentang harus punya ini, mesti punya itu, dapatkan ini, dapatkan itu. Malah seperti kamu tidak merasa itu semua menarik. Misalnya gini ya, untuk beberapa teman-teman dekatnya kamu kali ini, orang udah bilang, wah ini loh lagi hype ini gitu ya, lagi trendinya ini, tas warna ini, model ini, merek ini gitu ya. Kamu malah kayak nggak kelihatan punya ambisi memiliki itu. Oh ya, memang sih bagus ya. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya kamu juga rasanya mereka lihat itu tuh ya kamu baik-baik aja gitu ya. Mungkin kamu memang nggak mau lagi memvalidasi hidupnya kamu dengan kebendaan ya, dengan hal-hal yang ya itu ya, perintilan-perintilan misalnya jabatan ya, karena ada di situ tuh pride, atau mungkin ya tadi benda-benda baju kah, sepatu kah, tas kah, untuk bisa menyatakan bahwa kamu adalah orang keren gitu ya. Kayaknya kamu nggak lagi ke sana. Siapa dirimu bukan lagi berdasarkan benda-benda itu, gitu lah. Jadi kayak kamu tuh nggak gumunan gitu ya, ngelihat orang, aduh ini cantik betul, wah itu tuh ganteng, wah aku mobilnya mantap bos gitu ya. Nggak lagi yang gitu-gitu kamunya. Mungkin ya kamu lihat ya bagus, ya oke, ya cantik, ya menarik. Kali udah bawaannya kamu melihat hidup itu tuh udah ya semua ya indah, ya semua ya indah, ya semua ya bagus. Ya tapi ya begitulah. Nggak usah juga mesti dimiliki, nggak mesti dikuasai. Ya udah dinikmati dengan melihat aja udah cukup. Misalnya ya kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak nggak ada ambisi berlebihannya kamu ya. Tapi sepertinya gini, kamu menolak dunia, namun beberapa orang kayak ngerasa kamu justru dikejar sama dunia. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang, beruntung banget ya Gemini ini ya. Aku minta itu tapi malah dia dapat. Aku ingin itu tapi malah dia diberi. Nah gitu ya. Aku udah capek nih berjuang, tapi nggak dapet juga lah, si Gemini dikasih, ditawarkan. Gitu-gitu. Jadi kayak keberuntungannya kamu dalam hidup bisa-bisa itu tuh bikin orang-orang di sekitarnya kamu agak-agak tercengang, dan bahkan beberapa ya agak-agak cemburu ini ngelihat kamu. Kok kayaknya pencapaiannya kamu itu tuh gampang aja bisa terjadi. Gampang aja bisa kamu miliki. Seperti kayak enggak perlu kamu effort banting tulang gitu ya. Repot melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Tapi ya kayak kebaikan-kebaikan ya.
atau ya apa-apalah gitu ya, rasa-rasanya justru mendekat. Memang sih begitu ya. Kalau orang yang hasratnya itu tuh udah ndak banyak lagi, justru oleh semesta ini tuh dia akan diberi, gitu ya. Beberapa itu teman itu tuh kayak bego-begoin kamu. Ih, bego banget si Gemini ini ya. Ngapain lah dia kayak gitu. Padahal lo ya, dia itu tuh dikasih ini, dia punya itu. Tapi dia malah milih yang lain. Yang biasa-biasa aja, yang sederhana, yang nggak kelihatan wah gitu ya. Di sana. Orang-orang yang tidak puas dengan diri sendiri pasti akan bilang kamu itu tuh bodoh gitu ya, ngebodoh-bodohin kamu, ngebego-begoin kamu gitu ya. Nah, tapi mungkin kamu ya udah puas aja dengan hidupnya kamu, dengan apa adanya gitu ya. Lagi-lagi di sana. Dan ya kemudian kayaknya kamu itu tuh beberapa pemikir yang dalam gitu ya. Kamu orangnya bijaksana gitu ya. Kamu orangnya itu tuh udah seperti dewasa, melampaui usianya kamu di situ ya. Kamu juga kayak kelihatan orangnya berani, bisa juga di sana. Berani untuk memasuki fase hidup yang mungkin untuk beberapa orang, wah ini fase hidupnya mengerikan, menakutkan gitu ya. Nah, tapi kayak kelihatan kamu ya, kamu melampaui hal demikian. Misalnya kayak kamu itu tuh nggak takut dengan perubahan. Nah, seperti itu ya. Kamu berani keluar dari zona nyaman gitu ya di sana. Kamu kayak nggak ngikutin arus ya, nggak ngikutin arus hidup, tapi kamu seperti menciptakan sendiri arus yang mau kamu jalani, seperti itu ya. Kayak konsep hidupnya kamu itu tuh untuk beberapa mereka yang deket sama kamu, yang kenal sama kamu, mungkin kayak konsep hidup yang asing bagi mereka, aneh gitu ya. Aneh. Bisa-bisa kamu itu dibilang otentik betul lah ya, otentik betul dalam hidupnya kamu di sana ya. Masa kamu ciptakan arus sendiri yang kayak tadi, misalnya kalau orang wah ini hype-nya adalah tas merek ini, modelnya ini, tapi kamu malah pakai kresek misalnya gitu ya. Itu kan menantang arus ya, di saat orang tergila-gila pakai merek ini, pakai brand itu ya, harus punya ini, harus punya itu, tapi malah kamu hadir dengan versi tersendirinya kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya mungkin orang juga kayak nggak berniat ya mengganggu kamu, nggak berniat mau mengusik-ngusik kamu. Sebab energinya di sini tuh kamu bisa aja seperti sering pakai jurus menghilang ya. Seperti nggak senang gitu. Cari perhatian, nampilkan dirimu secara berlebihan gitu ya. Sehingga semakin sering kitanya itu tuh tiarap gitu ya. Pasti semakin sedikit kita menghadapi gesekan-gesekan dengan orang, cibiran-cibiran dari orang, atau gangguan-gangguan dari orang gitu ya. Dan ya orang ngerasa respect sama kamu sebab karena kamu juga energinya enak ya, menyenangkan di sana. Mungkin kamu bukan tipe yang friendly, lagi-lagi karena energi introvertnya kamu besar banget menurut mereka. Kamu bukan orang yang friendly, kamu bukan orang yang gaul gitu ya. Tapi kamu orang yang enak kalau untuk diajak gaul. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih kartu nomor 6 ya. Jadi semua kartu sudah Mari sampaikan. Semoga mampu untuk kamu pahami. Terima kasih udah ikut berpartisipasi. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.